Kita ini hidup di zaman modern di mana aneka fasilitas dan kebutuhan itu ditawarkan luar biasa, membuat suami istri tergoda untuk memenuhinya, dan dua-duanya sibuk bekerja, sibuk, lalu satu dengan yang lain ternyata komunikasinya mulai berkurang. Tidak terasa tahu-tahu masing-masing menjadi orang asing yang lahir dalam kehidupannya. Sering berdebat, berbicara dan nggak ngerti-ngerti, nggak bisa memahami kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Lalu pernikahannya menjadi hambar. Karena itu kita perlu belajar bagaimana saling mengenal kembali antara suami istri, seperti nasihat dari Connie Lewis yang ditulis dalam buku yang berjudul To Know Each Other Again. Di dalam pernikahan kita perlu seperti untuk saling mengenal kembali sebagai hal yang menggairahkan, bukan yang menjengkelkan, sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan pernikahan yang bahagia. Kalau sudah terlanjur menjadi jauh gitu ya, pasangan menjadi seperti orang asing yang kita nggak ngerti. Nah, Connie Lewis menyarankan ya, satu-satunya cara untuk mengenal kembali secara asik adalah ya pacaran lagi gitu ya. Mulai bikin appointment untuk makan malam bareng, ambil waktu untuk weekend berdua, ambil waktu untuk tanggal merah, mulai liburan bersama, ambil paket tur, atau bulan madu lagi. Kalau bulan madu lagi, paket tur masih lama gitu ya, maka ya mulai dengan yang pasti adalah makan malam bersama. Lalu mulailah ngobrol kembali seperti waktu pacaran dulu, namanya juga pacaran lagi gitu kan. Ngobrol apa keinginannya, cita-cita masa kecil, cita-cita sekarang, impian-impian apa yang belum dicapai, yang sudah dicapai. Intinya adalah supaya pasangan mengerti tentang kita dan kita juga mengerti tentang pasangan. Maka benar-benar yang namanya hati, pikiran, impian ini diceritakan kembali, saling bercerita atau saling memberitahu, saling bertanya dan ingin tahu. Itulah cara untuk mengenal kembali pasangan, supaya nanti kalau mengenal kembali hasilnya apa? Nah, jatuh cinta kembali gitu ya. Wah, pasangan pernikahan menjadi bahagia. Gunakan waktu untuk bercerita mengenai kesenangan masing-masing. Sekarang mungkin sudah menikah 10 tahun, tapi kan sudah lama nggak bercerita soal kesenangan. Dulu waktu pacaran kan cerita, wah senang ini, senang itu, tiba-tiba sibuk, nggak saling bercerita. Nah, mungkin Anda punya kesenangan baru, mungkin Facebookan, mungkin Instagram, yang dulu nggak ada itu. Waktu pacaran belum muncul misalnya. Wah, sekarang punya kesenangan-kesenangan baru, makanan baru, pergi ke tempat yang mana yang mungkin selama ini kita lakukan dengan kongsi dengan teman bisnis. Nah, ketika hal-hal ini diceritakan kembali, saling bercerita, saling mengenal, maka mulailah hati ini bisa bersemi, terutama bisa lebih memahami pasangan kita. Bagaimana mengenal kembali pasangan kita? Maka keluarkan isi pikiran, isi hati yang terdalam. Filosofi hidup, tujuan-tujuan hidup, misalnya, wah waktu saya kecil, saya keluarga miskin, kita ini akrab sekali kakak adik, dan kita punya komitmen, punya sumpah, punya nasar. Nanti kalau berhasil, waduh kita ingin sekali membantu. Nah, ketika saling mengungkapkan hal-hal seperti ini, pasangan menjadi lebih mengerti, oh pantas dia nolong adiknya karena itu impiannya. Nah, kalau itu impian masa kecil, alam bawah sadar, itu nggak bisa dihalangi. Kalau dilarang malah menganggap, wah ini musuh nih gitu ya. Jadi kalau musuh ya nggak pengen saling mengenal gitu ya, saling menghancurkan. Tapi ketika kita pengen mengenal benar-benar, kenapa ya? Oh ternyata dia punya impian itu, oh pantas dia berbuat itu. Aduh kamu mulia sekali impianmu, saya juga ingin mewujudkan impian itu. Wah kita mungkin diberkati, kita bantu keluarga pasangan kita. Wah itu bukan saling mengenal lagi, sudah melangkah lebih jauh, yaitu saling berbuat baik. Karena itu mulailah dengan saling mengenal kembali. Ungkapkan impian-impian, filosofi, bahas soal tujuan hidup, nilai-nilai hidup, soal uang, nilai hidup, soal waktu. Itu membuat orang saling mengenal kembali, saling jatuh cinta kembali, dan menikmati pernikahan yang bahagia.